sama melihat akan kelanjutan daripada yang sudah kita lihat sebelumnya dengan bagian daripada 2B. Saudara yang terkasih, bagaimana menjadi pengelola yang baik? Kita akan masuk kepada hal tersebut. Nah, saya mengajak kita untuk melihat di dalam secara keseluruhan daripada perumpamaan tentang talenta pada akhir zaman. Kita sudah lihat semua ini pada bagian pertama. Dan kita akan melihat pada bagian yang saat ini saya akan berbicara tentang hamba yang baik dan jahat, ya, yang ada di dalam Matius pasal 24 ayat 45 dan seterusnya. Coba kita melihat apa yang ada di sini. Saudara, kalau kita membaca daripada yang ayat ke-45 dikatakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya. Kita akan melihat frasa-frasa yang ada, yaitu tentang hamba setia dan bijaksana. Ini bagian yang pertama. Hamba yang dimaksud di sini adalah doulos, artinya seorang budak yang mengikuti apapun kehendak tuannya. Hamba ini sudah tidak punya keinginan sendiri lagi, tetapi menggantungkan keinginannya untuk tuannya itu. Jadi dia melakukan keinginannya adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Karena ini adalah budak. Seorang yang tidak punya pemikiran sendiri dalam pengertian punya kehendak bebas sendiri, tetapi dia hanya bisa tunduk kepada Tuhan yang menjadi tuannya. Saudara yang terkasih, ini mau menyatakan siapakah hamba? Artinya apa? Artinya ada pertanyaan Tuhan bagi kita, hamba-hamba Tuhan. Apakah kita memang hamba yang dimaksud di sini sebagai doulos? Dan itu diberi kriteria yang khusus, dikatakan yang setia. Apa yang dimaksud dengan setia? Kata pistos, ya, sehingga dikatakan dalam frasanya hopistos, ya, adalah faithful, orang yang terpercaya, yang setia dalam transaksi bisnis. Artinya ketika terjadi transaksi, dia tidak akan pernah mengambil keuntungan untuk dirinya, tapi keuntungan untuk tuannya, atau melaksanakan perintah apapun juga, ya, dengan cara apa? Dia memelihara terus imannya kepada tuannya, supaya apa? Dia bisa melaksanakan semua yang diperintahkan oleh tuannya. Ini yang dikatakan dengan setia. Kemudian dikatakan lagi tentang hamba yang bijaksana, pronimus, ya. Ini artinya secara intelijen dia pintar, tetapi dia memiliki kebijaksanaan juga, yaitu orang yang arif mengambil keputusan penting. Jadi inilah ciri khas yang Tuhan suruh kita mempersiapkannya pada akhir zaman, di mana kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat lanjutan daripada film Schindler's List, di mana menyelamatkan satu jiwa itu sangat dibutuhkan. Khususnya kalau ke depan selesai perang, orang itu mau bikin apa? Kembali masuk ke dalam kereta. Nah, setelah dia lakukan semua ini, 6 tahun dia melindungi mereka, dan akhirnya Jerman kalah perang. Dan ini yang bagian terakhir. Orang-orang begitu banyak mengantar dia ketika dia membebaskan mereka. Karena apa? Perusahaannya akan ditutup. Dia harus melarikan diri juga, karena dia orang Jerman. Orang Yahudi menulis surat untuk apa? Menjelaskan bagaimana kebaikan hatinya yang memelihara orang-orang Yahudi, kebaikan hati Oscar, dan ditandatangani oleh seluruh pekerja. Itu menjadi catatan bagi dia untuk apa? Melewati. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat semuanya ini, pada ayat ke-45 dikatakan, menurut The Message dikatakan begini, who here qualifies for the job of overseeing the kitchen? A person the master can be depend on to feed the workers on the time each day. Ini yang sama dengan yang kita baca, di mana siapa yang berkualifikasi di sini, berdedikasi, siapa yang sanggup, siapa yang cocok dan pas punya kapasitas untuk melaksanakan tugas yang Tuhannya berikan. Orang ketika diberi talenta, maka dia diberikan suatu power, suatu kuasa, kualifikasi yang sedemikian, supaya apa? Dia bisa cocok melaksanakan tugas. Dan Tuhannya itu bertanya, siapa yang qualified di sini? Untuk melaksanakan apa? Job of overseeing the kitchen.
yaitu melaksanakan, menjaga dan mengawasi, memperhatikan, menyediakan kebutuhan dapur. Dalam hal ini adalah makanan. Ya, siapa yang punya kualitas seperti itu yang Tuhan tunggu pada akhir zaman ini, ketika Tuhan akan segera datang. Ya, lalu dikatakan ya sebagai a person the master can depend on to feed. Ya, dimana orang yang Tuhan itu dapat bergantung dan berharap atau sangat bisa mengandalkan hamba ini yang dipercaya untuk apa? Untuk segala urusan tuannya, terlebih-lebih untuk memberi makan bagi pekerja-pekerja lain pada waktunya. Artinya dibutuhkan seorang yang punya kualifikasi yang luar biasa untuk apa? Menjadi pemberi makan bagi orang lain, bagi hamba-hamba yang lain. Untuk apa? Mereka diberi makan sesuai dengan waktu yang sudah ada. Saudara, kalau kita bisa melihat ini, kita coba lihat apakah jabatan hamba itu? Hamba itu sebenarnya hanya pengurus rumah tuannya. Dimana ketika tuannya itu pergi dan hamba ini yang menggantikan mengurus akan seluruh rumah tangga itu. Yaitu apa? Sebagai household. Dan kata Yunani kalau kita lihat diterjemahkan di dalam Lukas pasal 12, itu dikatakan tentang kata household ini adalah terapeia. Artinya apa? Orang yang mengatur, memanage rumah yang teratur, bahkan memberikan kesembuhan, pemulihan bagi semua penghuninya sebagai tanggung jawab full pada tuannya. Artinya saya mau mengajak kita sebenarnya untuk mengerti peran yang Tuhan inginkan kita kerjakan, yaitu sebagai household terapia. Orang yang memberi kesembuhan, memberikan pemulihan bagi orang lain. Bukan kita malah menjadi troublemaker dan akhirnya membuat orang lain bermasalah. Tetapi setiap ada orang yang terluka batinnya, sembuhkan itu dengan kita melayani dan memberikan pengharapan bagi dia. Saudara, itu tugas yang luar biasa. Lihat sekeliling kita, banyak orang yang butuh terapi seperti itu, di mana mereka membutuhkan seorang pengurus yang memberi mereka makan. Apa tugas daripada hamba itu? Yaitu memberi makan bagi pelayan-pelayan lainnya. Di sini dikatakan apa? Kata memberi dari kata Yunani didomi, artinya memberi untuk menjangkau dengan komitmen kuat. Artinya apa? Ini bersifat infinitif, yaitu tujuan kita harus benar-benar diarahkan untuk memberi makan bagi orang lain. Saya mau katakan bahwa Tuhan mau mengajak kita di akhir zaman ini belajar memberi bagi orang lain, memberi makan bagi orang lain. Ya, makanan di sini adalah pakai kata trope, di mana itu merupakan sari-sari makanan, kebutuhan bagi tubuh. Bukan hanya itu, tetapi bagi jiwa. Orang tidak hanya bertumbuh dari makan makanan jasmani, tetapi juga dari firman yang kita bagikan, kita sharing, kita khotbahkan, dari apapun yang bisa kita kerjakan, membangun jiwa dan rohani orang. Saudara, itu tugas yang Tuhan inginkan kita kerjakan di akhir zaman ini. Dan saya membawa ini sebagai bagian yang sangat penting mempersiapkan hari Kristus datang. Yaitu apa? Menjadi household, menjadi orang-orang yang memberi makan bagi orang lain, yang mengurus akan sekitar kita. Supaya apa? Orang lain melihat itu dan mereka memuliakan Tuhan. Saudara yang terkasih, the master can depend on to feed the workers on time each day. Dikatakan sebagai on time. Apa maksudnya? On time each day artinya tiap hari konsisten untuk memberi makan orang-orang lainnya. Siapa itu? Para pekerja seperti kita. Yaitu harus tepat pada waktunya, karena kalau lewat sedikit makanan itu basi. Saudara, ini mau menggambarkan seperti Schindler, Oscar Schindler, yaitu dikatakan apa? Dia selain membawa mereka masuk ke dalam pabriknya untuk mengerjakan, padahal semua itu hanya sebagai tipuan, hanya sebagai hal yang tidak sebetulnya dia mau mengerjakan pabrik itu. Dia hanya untuk memberikan mereka tempat berlindung, dan dia memberi mereka makan, ribuan orang dia pakai uangnya sendiri untuk memberikan mereka makan supaya mereka tetap hidup. Nah, teladan daripada Oscar ini harusnya menjadi bagian dari hidup kita juga. Ketika apa? Kita melihat orang lain yang membutuhkan, kita memberi bagi mereka. Saudara yang terkasih, saya berharap ini membawa kita untuk memahami bahwa kedatangan Tuhan sebenarnya ingin melihat apakah engkau menjadi pekerja yang baik, hamba yang baik dan yang setia, yang mengerjakan tugasnya untuk melayani, memberi makan bagi orang.
melakukan itu, sehingga apa? Mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan Dia akan anugerahkan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.